Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul klasifikasi tumor otak menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Priska Cahyanise dengan NIM 20101283 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Yuli Kristina dengan NIM 20101265. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah kenapa kami menggunakan judul tersebut. Oke, sepanjang tahun 2020 terdapat 396.914 kasus kanker di Indonesia. Data yang dilansir oleh Kompas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus kanker sebesar 8,8% dalam 2 tahun terakhir semenjak tahun 2018. Sedangkan di seluruh dunia diperkirakan 308.102 orang didiagnosis dengan otak primer atau tumor sumsum tulang belakang pada tahun 2020. Oke, maka dari itu solusinya kami membuat klasifikasi tumor otak menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network yang dimana CNN ini digunakan sangat baik dalam mengekstraksi fitur yang kompleks secara otomatis dan efisien untuk mengklasifikasi citra dengan skala yang besar. Metode deep learning dapat dengan jelas membedakan citra dengan karakteristik serupa yang sulit dikenali oleh tradisional machine learning, yang dimana deep learning ini termasuk ke dalam machine learning. Oke, selanjutnya manfaat. Adapun manfaat dari melakukan klasifikasi tumor otak. Di antaranya yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya. Metode CNN dapat memproses data citra dengan cepat dan akurat yang dapat menghemat waktu. Dengan melakukan klasifikasi tumor otak yang akurat, dapat membantu menentukan jenis pengobatan yang tepat dan memperkirakan prognosis pasien. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yuli. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Priska. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang digunakan pada penelitian kali ini. Yaitu di sini di sebelah kiri saya adalah gambar dengan citra terkena tumor otak. Lalu yang di sebelah kanan saya adalah gambar dengan citra yang tidak terdeteksi tumor otak. Adapun alur model klasifikasi yang kita gunakan pada penelitian kali ini yaitu adalah mulai. Jadi selanjutnya adalah citra MRI dari otak kita sendiri yang dimana data ini kita dapatkan dari kigel.com. Lalu selanjutnya kita masuk ke model klasifikasi dengan menggunakan metode CNN seperti yang dijelaskan oleh Kak Priska tadi. Lalu selanjutnya adalah pengujian model. Lalu yang selanjutnya adalah akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari klasifikasi tumor otak ini. Oke, jadi di sini kami menggunakan Google Colab untuk melakukan codingan klasifikasi neural network. Jadi yang pertama di sini seperti pada coding Python yang lainnya, di sini kita menggunakan NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib untuk menjelaskan grafik tentang metode kali ini. Lalu di sini saya menggunakan import CV2, yaitu di mana ini kita gunakan untuk membaca dataset di Google Drive. Dan kita di sini menggunakan Crush Application untuk mengevaluasi model dari metode CNN ini. Lalu di sini ada codingan from Google Colab import drive. Ini adalah kode untuk membaca file pada Google Drive. Lalu di sini nama filenya adalah brain tumor dataset.ipynb yang terdapat pada Google Drive. Lalu di sini juga kita merises gambarnya dengan gambar yang sama, dengan ukuran yang sama agar data tersebut bisa dibaca dengan baik. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah data. Jadi jumlah data
gambar citra terkena tumor otak itu ada 155 dan gambar dengan citra tidak terkena tumor otak itu adalah 98 gambar. Lalu di sini kita PLT show untuk melihat apakah gambarnya sudah bisa terbaca atau belum. Lalu di sini kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu di sini ada subplot, lalu ada fixed 20 dan 10. Di sini adalah kode untuk membaca gambar dan untuk membedakan mana yang terdeteksi tumor otak dan mana yang tidak terdeteksi tumor otak. Di sini ada label yes dan di sini ada label no. Lalu kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu di sini ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Codingan ini digunakan untuk membedakan data yang mana menjadi data training dan yang mana menjadi data testing. Dan di sini dengan ukuran yang sama, yaitu 225, seperti yang sudah kita jelaskan di kode sebelumnya. Lalu di sini kita menggunakan crash model sequential, dan di bawahnya itu terdapat arsitektur dari model tersebut. Lalu di sini kita menggunakan epoch 10 dan kita menggunakan learning rate 0,001. Selanjutnya di sini dari epoch 10 dan learning rate 0,001 yang kita gunakan, kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 84,31%. Angka ini adalah angka yang cukup aman jika kita jelaskan menggunakan metode CNN, karena nilai akurasinya masih dalam tahap yang aman. Tapi jika kita, karena kita tidak memiliki banyak waktu, kita tidak bisa tapi jika kita ingin melakukan hasil tes yang lainnya, kita bisa untuk mengganti epochnya atau kita bisa mengganti learning rate-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita prediksi dan nilai dan y-testing. Di sini kita mendapatkan hasil precision dari data terdeteksi tumor otak, yaitu sebesar 0,83. Baru recall, di sini kita mendapatkan 0,94, F1 score 0,88, dan nilai supportnya itu adalah 31. Selanjutnya untuk data dengan tidak terdeteksi tumor otak adalah 0,88 precisionnya, recallnya adalah 0,70, F1 score-nya adalah 0,78, dan supportnya adalah 20. Untuk nilai akurasinya, seperti yang saya bilang tadi, akurasinya menggunakan epoch 10 dan learning rate 0,001, itu mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,48. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan epoch 25 dengan learning rate 0,01 dan itu mendapatkan nilai akurasi 71%. Setelah saya mengganti epochnya ke 10 epoch dan learning rate 0,01 dan dia mengalami peningkatan seperti itu. Lalu di sini adalah kode untuk membaca data mana yang diprediksi terkena tumor dan data mana yang tidak terdeteksi terkena tumor otak. Lalu di sini untuk confusion matrixnya itu ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Jadi ini adalah gambaran untuk matplotlib dari confusion matrix. Di sini kita menggunakan diagram head-map. Jadi 27 ini adalah citra dengan gambar tidak terdeteksi tumor otak dan prediksinya tidak terdeteksi tumor otak. Dan 4 ini adalah gambar dengan citra terdeteksi tumor otak, tapi prediksinya adalah tidak terdeteksi tumor otak. Lalu yang 6 ini adalah gambar dengan citra tidak terdeteksi tumor otak, tapi prediksinya adalah dia terdeteksi tumor otak. Lalu untuk 14 ini adalah gambar dengan prediksi terkena tumor otak, dan nilai kebenarannya adalah dia terdeteksi tumor otak. Seperti itu. Mungkin itu adalah penjelasan tentang codingan kali ini. Kesimpulan dari klasifikasi tumor otak menggunakan metode CNN ini adalah kita mendapatkan nilai akurasi menggunakan epoch 10 dan learning rate 0,001 itu sebesar 84,31%. Dengan data dengan prediksi terkena tumor otak, precisionnya itu sebesar 0,83, recallnya 0,94,
F1 skornya 0,88 dan supportnya adalah 31. Dan gambar dengan tidak terdeteksi tumor otak itu mendapatkan nilai precision sebesar 0,88, recall 0,70, senilai 0,78 dan supportnya adalah 20%. Dan supportnya adalah 20. Untuk nilai sebesar 84,31% itu masuk ke dalam tahapan dalam nilai average. Baik, mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ska. Oke, setelah penjelasan codingan dan kesimpulan dari teman saya Yuli, di mana sesi presentasi ini telah berakhir. Maaf bila ada salah kata dalam presentasi kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.